Hai, kita ketemu lagi. Nah, hari ini kita mau bikin video yang kedua. Kebetulan ada target nih, kita mau lihat orangnya ini, orang yang dituakan di kampung ini. Kampung tempat saya tinggal ini namanya Kampung Pisang. Nah, ini ada namanya pala. Itu pala itu nanti kita jelaskan lagi apa itu pala dalam bahasa istilah di Minahasa. Nanti kita gali, kita bicara sama beliau. Nah, yuk kita ke sana, jemput dia. Nah, itu orangnya. Sore, pala. Orang ada mau baca cerita sedikit boleh kan, Pak? Oh, boleh kok. Nah, ini kebetulan saya ada bikin channel baru. Nanti bakal bicara masalah apa pengalaman orang-orang yang kalangan bawah. Itu orang bercerita apa saja yang Pala mau cerita saja di sini. Yang penting pertama jangan bicara orang lain, nama orang lain, agama, pokoknya pengalaman hidup kita sendiri yang paling dasar. Orang boleh bawa diskusi, orang boleh cerita apa saja Pak. Di sini boleh. Nanti orang boleh mau undang ke rumah ini? Boleh Pak. Oke, ayo orang ke rumah. Ternyata Pala bersedia. Yuk kita ke rumah. Amin. Nah, sekarang Pala di rumah Pak kita ini. Orang mau baca cerita sedikit. Kayak begini Pala, saya itu lihat-lihat televisi, lihat YouTube, pokoknya lihat-lihat berita. Semua orang bicara-bicara macam-macam. Sudah ini corona dari konspirasi lah, dari orang-orang pengatur seluruh dunia lah, macam-macam lah. Ini kan bahasa-bahasa tinggi. Kadang-kadang kasihan orang-orang di kampung itu nggak nyampe, kasihan. Orang di WhatsApp so bikin, ini corona ndak betul, ini corona ndak ada, ini pemerintah putar balik, ini pemerintah cuma ada subsidi rumah sakit, orang yang ndak sakit corona dorang bilang corona supaya dapat doi dari pemerintah. Ini kan isu-isu yang sekarang lagi ini kan. Itu terlalu banyak pakar-pakar yang bicara, akhirnya orang bingung, ini corona ini ada apanya enggak? Kan begitu. Ini istilah dialek orang kita bicara ini dialek Manado ya. Jadi orang pada bingung, orang sudah mulai sok tahu, sudah bikin aturan masing-masing. Ada orang yang terprovokator, akhirnya kena corona betul, dia bilang nyandak kena corona, akhirnya bikin kena orang lain. Nah, contoh kayak di rumah sakit juga begitu. Bilang, kita nyandak corona, ambil semua dari orang. Akhirnya padahal memang corona, akhirnya kena juga. Nah, kasihan banyak juga yang saya dengar juga berita-berita ini, baru dengar berita ya, saya belum ada bukti yang jelas, tapi rata-rata yang kejadian di Sulawesi Utara ini paling banyak yang kena sekarang itu para perawat. Nah, orang perawat. Bayangkan Pak, kalau sampai perawat berkurang karena penyakit. Kalau orang yang sakit betul bagaimana? Nah, ini secara orang awam, secara istilahnya orang bodoh-bodoh juga orang bicara ini. Kalau menurut Pala yang dituakan di sini Bang ya. Tapi sebelum Pala masih komen tentang yang saya pertanyaan ini, boleh Pala perkenalkan diri dulu kenapa sampai Pala kan ada nama? Kenapa sampai orang bilang Pala begitu? Sampai so nyandak Pala lagi tetap masih orang panggil Pala. Pala itu apa begitu? Coba Pala jelaskan dulu sama pemirsa ini. Terima kasih. Nama saya Theophilus Kalinggo.
Saya kepala jaga Tateliweru dari tahun 2003. 2003 ya. Ya. 2003 sampai tahun 2015 Tateliweru beralih ke Tateli Induk. Oke. Itu tapi itu masih Minahasa Induk. Jadi kecamatannya masih Minahasa Induk, di Pineleng masih jauh. Iya, jauh Pineleng, itu, ya, Pineleng. Pineleng. Sekarang kan Mandolang, Mandolang, ya. di Tateli memang ya. Iya. Jadi waktu itu karena tentu kepedulian dari Pak Bupati Bobi Sayo, saya dapat piagam penghargaan. Wah, hebat. Dari Pak Bobi Sayo, 15 tahun. Mantap. Iya, kepala jaga. Karena saya memimpin masyarakat, saya pimpin dengan doa, saya pimpin dengan kekerasan, dengan tegas, tapi saya harus berdasarkan karena firman Tuhan juga, saya harus ada kehalusan juga di balik daripada itu. Betul. Ya. Maksudnya bukan kekerasan ya, Ya. maksudnya disiplin, kedisiplinan ya. Disiplin. Ya. Jadi itu barangkali ada tanda penghargaan dari Bapak Bupati. Mantap. Saya 15 tahun. Tapi saya bersyukur karena begitulah kasih Tuhan dalam kehidupan saya ini. Karena saya tidak mengharapkan apa saja pada waktu itu dengan pemerintah, karena kita tuh di Tateliweru dari tahun 2003 sampai tahun 2015 itu tidak punya gaji, Pak. Wah, berarti pengabdian penuh Ya, ini ya, Pak, pengabdian penuh ya. Ya. Tapi saya tulus bekerja karena firman Tuhan katakan pemerintah adalah wakil Allah. Bukan. Ya. Saya setia, tidak perlu saya mengharapkan itu. Yang penting saya ini membantu pemerintah dan itu adalah wakil Allah. Olehnya itu saya mulai belajar berdoa karena saya kepala jaga. Jangan saya kepala jaga, kau banyak kali dong bilang kepala jaga masyarakat belum digosok, kepala jaga belum digot. Nah ini Pala yang ini menarik Pala, kan orang-orang tipe seperti Pala ini kan jarang sekali bukan cuma di Indonesia, mungkin di dunia paling jarang. Tapi ini kan Pala seperti ini kan orang tidak tahu. Nanti Pala bicara ini baru tahu, saya sendiri orang di sini baru tahu bahwa Pala itu mengabdi begitu tanpa dibayar. Itu dulu ya, itu. Maksudnya orang-orang sekarang kan mana mau begitu Pala, nah, kan. Tapi ya enggak tahu ya, mungkin ini. Tapi kan orang nanti kan bahas ini seperti Pala ini kan menarik sekali untuk kita bahas karena Pala itu tipe masih orang dulu yang betul-betul tanggung jawabnya luar biasa, tuh. Nah nanti kan bagaimana generasi selanjutnya ini yang ingin kita pikir juga tuh. Nah coba terus Pala gimana? Jadi sewaktu saya pindah di Tateli Induk dari tahun 2015 ke 16, 17, 18 baru ada honor 400.000 per bulan. Berarti seberapa tahun? Berapa? Dari tahun 16. 2016. 16, iya, 17, 18. 16, 17, 18. 3 tahun itu dapat honor. 3 tahun. Iya, 19 sudah kita pensiun. Pensiun, oke. Jadi itu yang saya tinggalkan kepada masyarakat. Kita ini biar hidup seperti apa, ada apa, tapi harus ada damai dalam kehidupan. Oke. Ya. Biar ada apa kok, tapi kalau nyana ada damai dalam kehidupan, itu tidak ada arti kehidupan itu. Betul. Sehingga banyak kali kita kalau kejam Pak masyarakat, banyak kali. Sedang Yus itu pernah kita pukul dulu, karena dia mabuk merontak, sobek yang ganggu orang. Pernah pukul ya? Iya, kita pukul memang. Podaan apa kita? 2 bintang 2 datang. Ambil baru bawa di Polsek Pineleng. Saya hadir, dia bilang. Tapi itu memang harus, itu memang harus. Terpaksa ya? Iya, bilang kepala jaga, laporan kepala jaga tangan besi kata. Jadi kita tanya Pak Kapolsek waktu itu, Pak, seberapa kita masyarakat datang di Kecamatan Pineleng ini, di Polsek Pineleng ini, Picamata atau Bangka Bibir atau Srigiji? Seberapa datang sini? Oh itu satu polisi bilang, belum ada kata Pak. Tidak boleh kan saya tangan besi. Saya kan harus lakukan ini, saya membantu Bapak sebagai Kantimas di desa, di dusun. Kalau saya tidak bertindak seperti itu, ya percuma juga saya kepala jaga Pak. Lalu nanti Bapak aja tanggulangi sendiri di sana. Iya, sebagai pimpinan walaupun cuma desa, tapi kan Pala presidennya di sini. Iya, di dusun itu. Ya, di dusun ini. Iya. Terus? Jadi itu yang saya pertanggungjawabkan di sana. Ya sehingga itu amanat saya kepada masyarakat. Berapa kali kepala jaga baku ganti ini kita amanat kepada orang harus tegas,
tapi harus ada kehalusan juga, ada pengembalian. Banyak kali ada masyarakat kita sepukul, habis kita pukul sini, mana ini pimpinan tua sama mas? Dia besok hari Minggu masuk gereja, kalau yang masuk gereja lapor ulang bagi kita sini. Ya. Jadi cek pada pimpinan tua, ada masuk gereja, oh ada, sudah, berarti ada hadir. Harus hidup tahu takkan Tuhan. Kalau jangan hidup takut akan Tuhan, bagaimana saudara tahu mengasihi? Ya. Begitu juga kalau berbicara, lidah ini pengemudi hidup, Pak. Kapal begitu besar, DP kamu dikecil itu tidak atur. Ya, betul, itu filosofi ya. Iya. Nah, Jadi lidah ini pengemudi hidup, di firman pagi orang dia katakan barang siapa yang tidak mencintai hidup, dia tidak mengatur lidahnya. betul. Nah, Ya. ini so dalam ini. Iya, barang siapa yang tahu mengatur lidah, berarti dia tahu mencintai hidup. Ya, Dia tahu bicara orang membatasi, betul, dia tahu bicara orangnya menyinggung, betul. kemana saja dia harus menghormati. Hal seperti itu yang kita orang mesti lakukan dalam kehidupan. Barangkali kita ini kok itu Tuhan masih perpanjang lagi, tapi umur sedikit ini dari 70 74 ini. Bisa jadi supaya masih banyak orang-orang yang bisa tahu kebaikan. Iya. Nah, betul. Tapi saya tidak pernah nyatakan bahwa saya ini seperti ini. Kok lihat saja, kita pagi-pagi kobong di sini, kobong di bawah. Iya. Kita cari suar, kita cari nafkah. Karena orang juga bersyukur bahwa sekarang ini pemerintah ada perhatikan. Ya, betul. Ya. Pemerintah ada peduli. Iya. Orang masyarakat sekitar juga peduli, gereja juga peduli. Jadi kita orang masih rasa bersyukur bahwa ada kepedulian, ada kerjasama yang baik antara pemerintah, antara gereja sekarang ini. Sehingga kami masih hidup seperti saya ini masih merasa ada kelegaan dalam kehidupan. Tapi pala ndak tak provokasi ya, karena misalnya kan ada blok lain pemerintah ini jelek. Oh, enggak. Ini apa dong, cuma banyak korupsi, banyak apa. Itu pala ndak mau pusing ya. Ndak. Pokoknya patuh Ya. pada aturan saja. Ya. Karena apa kok kita orang ini merasakan, nah kita orang masyarakat ini ada BPJS, Ya. ya toh, ada apa itu, Keluarga Harapan, Iya. ya. Baru-baru ini ada bansos, Bansos, ya. Saya merasakan itu. Jadi bagaimana kita orang bilang pemerintah tidak peduli dengan kehidupan kami ini? Tapi orang cerita-cerita di luar bilang, itu bansos kan paling saja 3 hari so habis. Kok mau bisa hidup apa orang ini? Sedangkan orangnya tidak peduli, tidak perhatikan, kok kita orang merasa berterima kasih, kita orang merasa bersyukur. Apalagi ada hal seperti ini yang datang. Kita orang ini lupa kita ini sama kasih duit 600 toh. Cuma dulu. Tetapi karena kasih Tuhan dan pemerintah peduli dengan masyarakat yang memerlukan uluran sehingga ada program seperti ini. Jadi walaupun nilainya kecil, karena perlu disyukuri, itu bisa bermanfaat panjang. Ya. Kalau